Saya mau sharing sedikit ya, boleh ya? Beberapa waktu yang lalu saya ketemu dengan satu orang yang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Saya cerita sama Ali, bukan pembicaraannya tapi sama orang ini. Dari Malaysia, last name Lim. Dia jemaatnya Pak Yusuf, kalau masih ingat Pak Yusuf yang waktu itu jadi pembicara tamu di sini. Pak Yusuf kasih introduction kepada saya, ada jemaatnya mau ke Calgary dan mau ketemu dengan saya. Saya bingung ya, enggak biasa kan, mau ngapain gitu ya, mau minta itu akan, saya pikir hanya Pak Yusuf lebih sakti, ya ngapain itu sama saya gitu kan. Saya berpikir liar, kenapa ada orang ke Calgary itu mau ketemu dengan saya, punya pendeta sendiri gitu kan. Saya tanya, ada apa Pak Yusuf? Ya nanti dia akan cerita sendiri. Saya pikir-pikir dalam penafsiran saya meliar itu, barangkali dia punya saudara di sini, terus mungkin saudaranya perlu dilayani dan mau tanda kutip dipasrahkan ke saya. Paling jauh pikiran saya ke sana gitu ya. So singkat cerita, dia telepon saya, kemudian janjian makan, kita ketemu di Chinook Mall, lalu ngobrol ya, kira-kira hampir 2 jam kita ngobrol gitu ya. Orang ini cerita bagaimana awalnya dia ketemu dengan Pak Yusuf ya. Dia dulunya adalah jemaat MB, gereja MB yang terbesar di Vancouver, Wellington. Kalau tahu, kalau familiar. Dulu Edsvan ini bagian dari Wellington. Jadi Wellington punya jemaat bahasa ini. Nah, Edsvan ini betul-betul di bawahnya. Jadi Pak Sony itu one of the pastor dari Wellington Church, gitu ya. Ribuan gereja MB yang sukses gitu. Selamat datang Bu. Nah, semua nengok ke belakang. Ya, jadi dia berjemaat di gereja MB dengan istrinya. Istrinya orang Korea, dia orang Malaysia dan istrinya orang Korea. Dia berjemaat dan one day istrinya bilang sama dia, aku enggak cocok sama gereja ini. Ini mana gereja besar ini ya, yang ibadahnya 5 kali mungkin satu hari minggu itu. Ada ibadah hari Sabtu dan dia bilang, aku mau pindah gereja. Wah, suaminya bingung, gereja yang sebaik ini kok mau pindah gereja gitu ya. Tapi pokoknya istrinya ngotot mau pindah gereja gitu ya. Nah, mereka ini dua ini bukan, tanda kutip bukan Kristen yang biasa-biasa, Kristen yang melayani. Ada pelayanan bukan di gereja tapi di satu lembaga gitu ya. Mereka melayani fokus pada jiwa-jiwa yang terhilang gitu ya. Nah, singkat cerita ya sudah, suaminya nuruti gitu ya. Nah, caranya gimana? Mereka bilang keliling cari gereja yang cocok gitu. Sampai one day sampai di gerejanya Pak Yusuf. Ya, one day kami gereja Pak Yusuf, kemudian beribadah itu gereja Baptis ya. Tapi tidak serta-merta kemudian oh ya sudah saya pilih gerejanya Pak Yusuf ini. Masih muter terus dan satu kali ada masalah besar antara suami dan istri ini, cekcok gitu. Dan dia bilang sama saya agak bercanda, dan cekcok kita ini nggak biblical karena sampai matahari terbit belum selesai. Cekcok terus, dan dia cerita itu bergantian tahun. Jadi end of December, bukan cuma nggak biblical karena matahari terbit nggak selesai, sampai tahun depan nggak selesai juga cekcoknya gitu ya. Dan nggak tahu gimana kemudian dilayani sama Pak Yusuf cekcoknya ini sampai selesai, dan at the end mereka jadi jemaat. Waktu mereka jadi jemaatnya Pak Yusuf, dia bilang orang termuda di situ umurnya 55 tahun. We are better than that. Jadi waktu dia masuk jadi jemaatnya Pak Yusuf yang termuda 55 tahun, dia bilang ini benar apa enggak ya? Tapi enggak tahu, mungkin sungkan, sudah dilayani, konfliknya selesai, jadi jemaat. Sekarang sih banyak gitu ya. Tapi itu introduction saya bagaimana dia ketemu dengan Pak Yusuf ya, amazing ceritanya. Tapi basically dia cerita kepada saya passion dia untuk penginjilan, untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Dia cerita terus, saya tidak banyak ngomong, dia cerita terus untuk passionnya itu, sampai kemudian dia mendirikan sekolah di gerejanya Pak Yusuf, namanya Vision School. Nah, kalau kenal Pak Yusuf punya anak namanya Isaiah itu sekolah di situ, sekolah yang didirikan sama orang ini gitu ya. Bukan sekolah official tapi kayak training school buat mendorong orang untuk beritakan Injil gitu. Jadi dia cerita terus passionnya
Dia bilang di keluargaku, di Malaysia aku nih the only person yang lahir baru, yang bertobat, yang kenal Yesus. Jadi waktu kakak laki-lakinya sudah meninggal karena cancer gitu ya. Ketika dia itu sudah koma gitu ya, dia cerita sama saya bisikin terus, saya kasih Injil terus gitu. Ya, orang yang sudah koma itu dia beritakan ini. Pokoknya intinya 2 jam itu sambil makan itu dia cerita bagaimana passion dia untuk orang-orang yang belum mendengar Injil, yang belum menerima Injil. Ya dia nggak maksa, cuman dia nanya pokoknya anytime if you want me to share in your church, saya akan senang sekali untuk datang. Gitu. Ya, dah itu aja ceritanya ya. Saya diberkati ada orang yang passionate ya, saya sama dia saya bersyukur sekali karena orang seperti kamu ini jarang ya sharing dengan berapi-api untuk passion kamu untuk Injil sampai brothermu yang sudah mau mati itu kamu injili terus dalam keadaan koma sampai akhirnya mati juga ya. Itu satu. Yang kedua, saya cerita sama Ali sama Esther waktu pertemuan doa Kamis kemarin. Saya masih ingat saya kasih buku kepada saudara, buku doa yang ditulis oleh Dick Eastman gitu ya. Dick Eastman. Nah, bulan lalu sebelum kakak saya kesini dia ada pertemuan di Colorado Springs di mana Dick Eastman itu tinggal. Kantornya di sana ya. Dia founder dari satu lembaga namanya Every Home for Christ. Ya, itu bagus sekali nama lembaganya. Anyway, dalam pertemuan itu bukan dia hostingnya, bukan dia hostnya, tapi dia datang dan kemudian dia diminta untuk bicara. Senior, umurnya sudah 80 gitu. Terus dia tanya sama audiensnya semua leaders. Jadi saya tidak banding-bandingkan kita sama mereka, tapi leaders dari lembaga-lembaga Kristen, leaders dari gereja gitu. Terus dia tanya begini, siapa di antara kita yang so excited karena akan ketemu Tuhan Yesus? Ya, wah leader semua angkat tangan. Itu artinya kan mati ketemu Tuhan Yesus kan. Semua leader semua angkat tangan. Kalau orang yang mungkin tidak leaders mungkin masih mikir aku masih mau hidup lama. Leader sudah tak mikir lagi, angkat tangan semua. Ya, Dick Eastman bilang aku juga. 10 tahun yang lalu masih 10 tahun. Sekarang sudah 10 tahun lebih pendek. Aku akan ketemu Yesus lebih segera lagi. Aku lebih excited lagi. Ya, 20 tahun yang lalu sekarang aku masih hidup, aku mesti nunggu 20 tahun. Tapi sekarang waktuku ketemu Yesus sudah lebih cepat lagi. Semua amin. Ya, kita ini harusnya kalau kita anak-anak Tuhan yang cinta Yesus, semakin hari kita hidupnya makin dekat mati, makin excited. Mau ketemu dia kok, nggak excited gitu kan. Itu pertanyaan pertama. Semua leaders agree, raising hands. Lalu dia nanya lagi, siapa di antara kita yang excited untuk membawa sebanyak mungkin orang untuk memiliki excitement yang sama dengan kita? Nah, enggak segera angkat tangan, mikir dulu ya. Kita semua punya excitement, bukan kita, tapi orang-orang yang itu ya. Enggak tahu kita ya, semoga juga ya. Kita semua punya rasa excitement akan ketemu Yesus, yang artinya sebenarnya mati, makin dekat gitu ya. Besok lebih excitement lagi, makin dekat gitu ya. Kayak kalau nungguin pacar gitu, pacarnya mau datang tanggal 30 Agustus, dihitung harinya kan makin berkurang, makin seneng gitu. Tapi pertanyaan kedua adalah kalau kita itu excited untuk ketemu dengan Yesus. Berapa di antara kita yang so excited untuk membawa sebanyak mungkin orang supaya ngalamin excitement yang sama seperti yang kita alami? Orang tidak segera angkat tangan gitu ya. Karena mungkin in principle yes, but in theory yes, in practical mungkin tidak gitu ya. Nah, orang-orang seperti tadi yang dari Malaysia tadi yang so excited dengan pemberitaan Injil, ngabarkan Injil, mungkin hari ini memang langka gitu ya. Saya bilang sama dia, aku bersyukur ketemu kamu. Belum ketemu lagi, cuman kirim-kiriman foto, kita foto bersama waktu di Jenuk, dan kemudian dia bilang nanti aku kalau ke galeri lagi, if you want I can share your church. Saya bilang welcome, kamu kalau kesini lagi boleh. Dan tapi saya punya tadi yang wild interpretation betul, dia punya ipar yang tinggal di Calgary.
Tapi tidak ada masalah, cuma tinggal 3 gereja dia mengunjungi. Ya, itu kesaksian saya, saudara. Semoga itu inspiring us ya untuk sharing the gospel. Kita punya passion untuk itu. Khotbah hari ini straightforward, sesuai dengan firman Tuhannya, jadi tidak terlalu banyak muter-muter gitu ya. Kita berdoa dulu sebelum kita buka Alkitab kita. Bapak di surga, terima kasih untuk sore hari ini, terima kasih untuk orang-orang yang Tuhan panggil datang dalam ibadah ini, karena kami yakin dan kami tahu pasti Tuhan punya rencana dan Tuhan punya maksud untuk setiap individu yang ada di sini. Biar hati kami dibuka dan biar kami rendah hati untuk menerima pesan Tuhan, dan supaya hidup kami boleh diubah semakin dekat, semakin menyenangkan, semakin berkenan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nehemia pasal yang ke-10 ya, Nehemia pasal yang ke-10. Yang tidak datang minggu lalu mungkin agak mengalami kesulitan ya. Minggu lalu itu kita cerita mengenai bagaimana orang-orang Israel itu mengaku dosa ya, dosanya mereka, tapi juga dosa nenek moyangnya ya. Jadi nenek moyangku itu begini, begitu, begini, mereka ngaku dosa. Itu minggu lalu ya. Dan bahkan yang datang minggu lalu memang sedikit nih ya, yang lain baru semua. Selamat datang ya. Bahkan ada satu paragraf dalam Lembaga Alkitab Indonesia yang di situ saya katakan minggu lalu ada 4 kali pola terjadi dalam 4 paragraf itu. Polanya adalah orang Israel berdosa, kemudian dihukum sama Tuhan, biasanya hukumannya adalah diserahkan kepada bangsa asing. Kemudian orang Israel teriak-teriak sama Tuhan, berdoa, Tuhan minta tolong dan segala macam. Tuhan tidak tega, sampai kata tidak tega, Tuhan tidak tega kemudian menyelamatkan mereka. Tapi ketika mereka itu dalam keadaan yang aman, mereka berdosa lagi, kemudian diserahkan kepada bangsa lain sebagai bentuk disiplin. Kemudian mereka teriak-teriak lagi, Tuhan tidak tega, dia tolong lagi. Dalam satu paragraf ada 4 kejadian, gitu ya. Itu ada di pasal 9 ya. Kalau boleh baca satu ayat aja di pasal 9 ayat ke-28 ya. Nehemia 9 ayat 28. Tetapi begitu mereka mendapat keamanan, kembali mereka berbuat jahat di hadapan-Mu, dan Engkau menyerahkan mereka ke tangan musuh-musuh mereka yang menguasai mereka. Kembali mereka berteriak kepadamu dan Engkau mendengar dari langit, lalu menolong mereka berulang kali karena kasih sayang. Itu dalam paragraf itu terjadi 4 kali. Jadi kalau suasananya aman, enak, berdosa lagi, kemudian dihukum sama Tuhan lagi, teriak minta tolong lagi, Tuhan tidak tega karena besar kasih setianya menolong, dan terjadi terus-menerus. Ya, itu nenek moyang. Nah, setelah kemudian di akhir doa itu, ayat 9 akhir, orang Israel minta untuk dipulihkan, ya, minta supaya kehidupan mereka dipulihkan. Nah, ini yang mereka perbuat. Mereka berkumpul para pemimpin, kemudian mereka kayak tanda tangan, tapi pakai materai gitu ya. Kalau kita sekarang tanda, mereka menandatangani satu perjanjian, satu fakta perjanjian ya. Kita mulai dari pasal 9 ayat yang terakhir ya, kemudian lanjut ke pasal 10. Berdasarkan semuanya ini, dari mana itu? Dari pasal 9. Berdasarkan pasal 9 tadi, dosa-dosa nenek moyang, kami mengikat perjanjian yang teguh yang kami catat dengan dibubuhi materai para pemimpin kami, orang-orang Lewi kami, dan para imam kami ya. Jadi berdasarkan kejadian di masa lalu, berdasarkan pasal 9, kami membuat perjanjian, dan perjanjiannya dikuatkan dengan materai ya.
Kalau di Indonesia di akta notariskan gitu ya. Pasal 10 yang membubuhi materai adalah ya kepala daerah Nehemia bin Hakalia, Sedekia, Seraya, Asaria, Yeremia, Pasyur, Amaria, Malkia, ya Hatus, Sebanya, Maluk, Harim, Meremot, Obaja, Daniel, Gineton, Baruch, Mesulam, Abia, Miamin, Masya, Bilgai, dan Semaya. Itulah para imam. Saya tidak ada yang kenal. Dan seterusnya, itu nama terus ya. Kemudian ayat 28 ya. Dan orang-orang yang lain, yakni para imam dan orang-orang Lewi, para penunggu pintu gerbang, para penyanyi, para budak di bait Allah, dan segala orang yang memisahkan diri dari penduduk negeri untuk patuh kepada hukum Allah, serta istri mereka, anak-anak lelaki dan anak perempuan mereka, begitu juga semua orang yang cukup dewasa untuk mengerti. Ya, jadi basically semua orang tanda tangan terikat dengan perjanjian itu kecuali bayi atau yang belum dewasa. Ya, semua yang dewasa diikat dalam perjanjian itu. Nah, saudara, firman ini mengatakan demikian kira-kira ya. Ada orang, ini betul, ini buat saya betul ya. Betul, orang mengatakan begini. Kita tidak bisa merubah nenek moyang kita, ya. Saya tidak bisa merubah ayah saya. Kalaupun dia masih hidup, ada bagian hidupnya yang saya tidak bisa rubah. Saya tidak bisa rubah engkong sama empak saya tidak bisa rubah makco sama kongco saya tidak bisa rubah sejarah hidup saya yang di masa lalu. Tapi saya bisa merubah generasi yang berikutnya. Saya bisa merubah anak saya. Saya pikir-pikir lagi menyiapkan khotbah ini. Kenapa saya ke gereja? Saya ya, Bapak Ibu ya punya pendapat sendiri. Satu, tentu relasi dengan Tuhan. Tapi ada motivasi lain kenapa saya ke gereja. Supaya anak-anak saya tahu ada ibadah kepada Tuhan regular. Saya tidak memperberhalakan ibadah hari Minggu. Nanti kita bahas lagi di ayat ini. Tapi salah satu yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak saya bukan organisasi, bukan institusi, tapi ada satu hari di mana kita datang secara khusus beribadah kepada Tuhan. Kalau saya mengizinkan kepada anak-anak saya, ya sudah, kamu boleh pilih datang ke gereja atau enggak pada hari Minggu misalnya, ya sudah, saya tidak bilang losing, tapi saya, you know what I mean, generasi anak saya bisa berubah, ya, dan artinya generasi setelah dia akan lebih berubah lagi. Dia akan bilang, bapakku dulu tak terlalu nganggap gereja penting, aku boleh milih. Jadi nanti cucu-cucu saya juga pasti boleh milih mau gereja atau enggak, gitu. Dan nanti buyut saya akan berubah. Saya tidak bisa merubah nenek moyang saya tidak bisa merubah generasi pendahulu saya, tapi saya bisa merubah generasi sesudah saya. Ya, saya mikirkan itu. Kenapa tiap makan kalau sama saya anak-anak sudah berdoa belum? Kadang-kadang sudah sesuap lupa, ya udah lapar. Apakah saya tidak bersyukur sama Tuhan kalau saya tidak mengucapkan doa itu? Oh no, saya tetap mengucap syukur. Tapi saya ngajak mereka berdoa supaya mereka tahu bahwa kita perlu mengucap syukur untuk makanan yang Tuhan berikan. Ya, ini yang dikerjakan oleh orang Israel. Nenek moyangku seperti itu, ya, setiap happy berdosa, dihukum, teriak, happy berdosa lagi, dihukum, teriak, happy berdosa lagi. That is the past of Israel. Sekarang kami mau bikin perjanjian untuk masa ke depan, generasi yang berikutnya. Aku tidak mau seperti ini lagi. Ya, jadi kuncinya apa? Bikin perjanjian sama Tuhan. Kali ini sungguh-sungguh aku tidak mau yang lalu itu terulang lagi seperti yang dituliskan dalam Nehemia 9. Ya, the next generation harus menjadi generasi yang lebih baik.
ya. Nah, saudara, mari kita baca apa saja ya. Saya baca ya. Ayat saya mulai dari ayat ke-30 dulu. Ayat 29 dulu. Ya, ayat 29 ini dasar ya. Mereka bersumpah kutuk untuk hidup menurut hukum Allah yang diberikan dengan perantaraan Musa, maksudnya hukum Taurat, hamba Allah itu, dan untuk tetap mengikuti dan melakukan segala perintah Tuhan, yakni Tuhan kami, serta segala peraturan dan ketetapannya. Nah, salah satu cara untuk memahami Nehemia 10 itu bisa seperti ini ya. Ini tadi kan sumpahnya, sumpah kutuk. Di Indonesia ada sumpah pocong ya. Demi Tuhan, sumpah mati, sumpah sampai dikutuk gitu ya. Sumpah sungguh-sungguh gitu. Ya, orang bisa melihatnya ini yang general adalah untuk mentaati hukum Taurat, hukum yang diberikan Tuhan kepada Musa. Dan tadi kalimatnya mengatakan bukan hanya untuk taat satu kali kemudian berdosa, tadi ada kata tetap ya. Pendahulu mereka, nenek moyang mereka juga taat. Setelah dihukum taat gitu. Tapi kemudian up and down. Nah, ini yang baru, Israel yang baru setelah Bait Suci dibangun, setelah Yerusalem dibangun kembali, mereka berjanji, saya mau steady. Kalau obey, saya mau obey God faithfully. Jadi mau steady, nggak mau up and down. Kira-kira komitmennya seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat garis besarnya atau komitmennya atau sumpah kutuknya atau sumpah matinya adalah obeying the law ya, obeying the law. Nah, the law-nya itu apa? Kemudian kayak ada kerucut ke bawah gitu ya. Jadi lingkaran besarnya obeying the law, kemudian ada lingkaran lebih kecil, kemudian lingkaran lebih kecil. Bisa kebayang itu, kayak corong tuh ya. Itu salah satu cara untuk memahami Nehemia 10. Jadi in general kalau ditanya, we will obey the law of Moses faithfully, consistently. Itu kalau kita mau lihat secara umum. Tapi ada corong. Atau cara lain untuk melihat Nehemia 10 adalah we will obey the law of Moses faithfully. Kemudian law-nya apa aja? 1, 2, 3. Bisa juga seperti itu. Cuman saya lihat mungkin saya lebih senang yang kayak makin corong, makin kerucut gitu ya. Nah, jadi satu ya, jadi jelas sekali ya. Kalau ini very practical, very to the point. Kalau kita mau memperbaiki generasi di bawah kita, kalau kita mau melihat anak dan cucu kita itu menjadi generasi yang baik, then obeying. Kalau mereka obeying the law of Moses, kalau kita ya obeying God, obeying the word of God. Karena minggu lalu kita sudah bahas pada waktu itu yang ada cuma Taurat Musa, tidak ada yang lain-lain ya. Nah, ini yang pertama, saya bilang kayak corong kan, lingkaran yang pertama. Ayat 30. Kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri, ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Singkat cerita ini tidak mau kawin campur. Ini penting sekali, ayat ini penting sekali. Perhatikan ya. Kami tidak mau anak-anak kami, the next generation. Jadi Israel orang tuanya mungkin tidak seperti sekarang ini. Sekarang ini kalau kita punya anaknya jatuh cinta sama orang lain, mana bisa kita melarang ya. Apalagi di Kanada ya. Kalau di India mungkin masih bisa ya. Di Indonesia mungkin masih bisa, mungkin saya tidak tahu ya. Tapi mungkin. Tapi jangan kayak gini di tempat yang terpencil sekalipun, mana bisa orang tua itu 100% mengendalikan anaknya ya. Di orang Israel yang ngomong bukan anaknya, bapak ibunya bilang, kami tidak akan memberikan anak perempuan kami kepada orang asing, dan kami tidak akan ambil perempuan asing untuk anak-anak kami. Orang tuanya punya authority, dia punya kontrol, dan dia bilang, aku tidak akan biarkan my next generation itu keluar dari hukum Tuhan. Itu law. Jadi it's not a preference. Sekarang mungkin kita lihat preference kali ya. Kita akan, kalau misalnya one of you
anaknya nanti misalnya menikah dengan orang yang imannya lain. Saya sebagai pendeta atau whoever pendeta ngomong kan, wah kamu ini orang tua yang berdosa, anaknya kamu biarkan kawin sama orang yang tidak Kristen. Kita mungkin tidak akan bilang itu like that, ya. Dia sudah melanggar firman Tuhan. Orang tuanya loh, bukan anaknya. Kalau anaknya sih is out of our business, gitu ya. Tapi kita akan bilang pada orangnya, kamu sudah melanggar firman Tuhan karena kamu membiarkan anakmu itu menikah dengan orang yang beriman lain. Kita mungkin tidak akan ngomong seperti itu. Kalau kita ngomong gitu, gerejanya langsung kosong kali. Lari semua, gitu ya. Jadi, tapi secara tidak sadar kita melihat itu sebagai option. Up to the parents. If the parents let it go, let it go. If the parents stricter, even nantinya kemudian bentrok sama anaknya, tapi kita lihat itu sebagai option dari masing-masing orang tua. Tapi pada zaman Israel, dia bilang, we will obey the law of Moses consistently, which is number one, aku tidak akan mengawinkan anakku dengan orang asing dan tidak akan mengambil orang asing jadi mantuku. Clear, ya lah. Jadi yang pertama, support the next generation. Tidak lagi tentang masa lalu, tapi tentang berikutnya. Nah saudara, kenapa sih orang Israel tidak mau kawin campur gitu ya? Ya, semua saudara tahu gitu ya. Ilustrasi yang paling baik itu kisah Salomo. Karena kalau kita punya istri-istri, ya ini bahasanya istri ya, balik juga boleh, punya suami-suami gitu ya. Tapi pada waktu itu kan very paternalistic, ya, male dominated culture, ya. Jadi kalau kita itu punya istri-istri orang asing, punya spouse orang asing, dan Israel adalah satu-satunya bangsa yang menyembah kepada Yahweh, yang hidup di bawah the law of Moses, maksudnya the law of God yang diberikan melalui Moses, maka kita akan tempted untuk mengikuti Allah-Allah dari spouse kita, istri atau suami. Itu the dangers dari kawin campur itu. Jadi bahayanya kawin campur itu adalah kemudian kita akan jatuh ke dalam dosa berhala-berhala dari spouse kita. Karena Israel itu the only nations yang worshiping Yahweh. Dia cuma satu aja, tidak ada bangsa lain. Kalau sekarang kita Kristen, ada orang Kanada Kristen, ada orang Indonesia Kristen, ada orang Afrika Kristen, ada orang mana-mana Kristen. Ya, Kristen bisa ditemukan di mana-mana. Tapi pada waktu itu hanya orang Israel yang menyembah Yahweh. Jadi kalau aku membiarkan anakku kawin campur, aku punya potensi besar kehilangan dia, kehilangan imannya dia. Tuhan tidak suka itu. Ya, jadi itu corong yang pertama. Jadi saudara, ini soal kawin campur ya. Nah, saudara akan bilang, Pak Eri korbannya nggak relevan buat kita. Ya, saya bilang ini kan zaman abad ke-21 nih ya. Abad ke-21 kok masih didikte cara cari mantu dan segala macam. Well, saya mengajak kita untuk ngambil message-nya saja. Ya, kita tidak bisa merubah generasi pendahulu kita bisa merubah generasi setelah kita. Ya, saya tidak mau tadi jadi pendeta yang judging, kamu melawan firman Tuhan, tapi this is the principle, to the point, the word of God. Ya, bahwa kawin campur itu punya potensi yang sangat besar kalau zaman Israel untuk orang bisa jatuh dalam penyembahan berhala dari spouse-spouse-nya yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, sekarang mari kita tinggalkan diskusi soal pernikahan ya. Itu kan cerita aslinya. Setiap keputusan yang kita ambil setiap hari, kita ini kan tiap hari ngambil keputusan, ya kan? Setiap keputusan yang kita ambil setiap hari itu punya konsekuensi. Nih, perhatikan ya, punya konsekuensi membawa kita semakin dekat kepada Tuhan atau semakin jauh kepada Tuhan. Semua keputusan. Ya, kalau keputusan pakai pakaian saya tidak tahu. Yang pilih pakaian yang mana saya tidak tahu. Tapi keputusan-keputusan yang lainnya, yang serius gitu ya, mau kerja apa, keputusan ke gereja mana, atau keputusan baca Alkitab atau enggak, keputusan dan keputusan mau
apa dan seterusnya gitu ya, mau melayani apa, itu punya konsekuensi. Sebelum konsekuensi yang lainnya, ya, konsekuensi yang pertama itu membawa kita dekat kepada Tuhan atau membawa kita jauh kepada Tuhan. Kalau kita mau aplikasikan message tentang kawin campur ini, maka harusnya sebelum kita ngambil keputusan, sebelum kita berpikir nih ya, misalnya mau beli mobil atau mau beli rumah, aku suka warna cat rumahnya. Aku suka dengan teknologi dalam mobil ini. Sebelum mikir yang itu semua itu baik. Coba kita pikirkan, apakah itu akan membawa kita dekat kepada Tuhan atau membawa kita jauh kepada Tuhan. Sebelum yang lain-lainnya, itu pertimbangan pertama, konsiderasi yang pertama. Ya. Dan kita diminta untuk melihat bahwa semua hal yang menjauhkan kita dari Tuhan mesti dihindari. Contohnya apa? Kawin campur. Itu the softest message yang saya bisa ngomong pada saudara. Ya, jadi ngerti ya, saya pakai perumpamaan kawin campur itu. Kalau di Israel literally nggak boleh kawin campur, saudara. Isinya kawin campur. Tapi saya coba ngambil message yang relevan buat kita. Semua hal yang bisa membawa kita menjauh dari Tuhan mesti dibuang. Mesti dihindari. Setiap keputusan yang membuat kita makin jauh dari Tuhan, makin tidak mengasihi Tuhan, makin melupakan Tuhan, mesti di-cut, mesti dibuang jauh-jauh. Emang gak enak ya, dipotong itu kan sakit ya. Tanaman tuh kalau ada benalunya, dulu saya punya tanaman kebetulan di Jakarta gitu ya, ada tanaman mangga. Mangganya banyak sekali. Saya pernah cerita di ibadah di Gagri ini, tapi benalunya juga banyak sekali ya. Jadi kadang-kadang udah nempel sekali. Tanaman tidak pernah teriakan, aduh gitu kan. Cuman saya bayangkan kalau itu manusia dipotong sampai getahnya keluar, nanahnya keluar, kita mungkin sudah teriak-teriak. Ya, tapi semua hal yang membawa kita menjauhi Tuhan, yang membuat kita semakin jauh dan hidup tidak berkenan kepada Tuhan, mesti dibuang, apapun itu. Ya, contohnya kawin campur. Ya, itu lingkaran yang pertama. Yang kedua, ya. Ayat yang ke-31. Dan bila mana penduduk negeri membawa barang-barang dan berbagai-bagai gandum untuk dijual pada hari Sabat, kami tidak akan membelinya dari mereka pada hari Sabat atau pada hari yang kudus. Dan kami akan membiarkan begitu saja hasil tanah pada tahun yang ke-7 dan tidak akan menagih sesuatu hutang. Nah, ini juga penting saudara. Ya, tadi saya bilang kan, kalau untuk orang Israel tidak ada tawar-menawar, jangan kawin campur, jangan berbuat sesuatu pada hari Sabat. Hari Sabat hari buat Tuhan, hari istirahat, ya. Menghormati Tuhan, itu Sabat, jangan diganggu-gugat. Kita sekarang, kalau saudara masih ingat, waktu kakak saya khotbah, dia bilang ibadah minggu bukan Sabat katanya ya. Ibadah minggu itu merayakan kebangkitan Yesus. Kalau Yesus tidak bangkit, kita tidak ada ibadah minggu. Literally, benar juga ya. Kalau saya baca devotion saya yang setiap hari itu, ya, kenapa Yesus mesti diturunkan dari salib cepat-cepat? Karena bentar lagi Sabat tuh. Kalau orang Yahudi harinya mulai jam 6 sore. Yesus meninggal itu jam 3 kira-kira, jam 3 siang. Cuman punya waktu 3 jam, harus sudah beres semua. Jadi 3 jam dikasih kafan, dikasih minyak wangi, semuanya taruh di lubang kubur. Itu sudah hari pertama. Besoknya Sabat, hari ketiga pagi-pagi dia sudah bangkit. Ya, itu Yesus. Dia bangkitnya bukan di Sabat. Di Sabat dia tidur di dalam kubur. Hari ketiga baru dia bangkit, pada hari yang ketiga. Ya, jadi itu ngitungnya complicated tuh. Secara orang ngitung ya, bagaimana berapa lama Yesus mati dan seterusnya gitu. Nah, saudara, orang Yahudi Sabat itu sesuatu yang suci sekali. Lalu kita bilang, ya Sabat itu kan simbol saja ya.
boleh saja Sabat itu Senin. Saya pernah dengar nih ceramah seperti itu, which is okay, bagi saya oke. Saya bukan orang yang lihat Alkitab itu selalu literally. Kalau kita mau bikin Sabat Selasa, boleh saja. Memang boleh saja, saya juga tidak apa-apa kalau saudara mau Selasa. Memang kita tidak bisa menyamakan ibadah gereja dengan Sabat, gitu kan? Sabat itu waktu untuk Tuhan, khusus, gitu ya, rest. Mau Rabu boleh juga, mau Kamis boleh juga, mau Jumat boleh juga, Sabtu boleh juga. Cuman sayangnya saudara ya, orang yang bilang kalau misalnya pas hari Minggu gitu ya, tidak beribadah, karena nanti ada hari lain yang saya bisa beribadah. Tapi orang yang bicara seperti itu mungkin tidak beribadah juga pada hari yang lain gitu loh. Problemnya itu seperti itu. Jadi saya tidak keberatan orang mau beribadah mau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Tidak harus ke gedung gereja, mau ibadah sendiri di rumah. Minggu lalu waktu Elliot sama Kiefer sakit, saya bilang, kamu tidak ke gereja ini bukan libur, kamu di rumah berdoa bareng ya, as if kamu itu beribadah di gereja. Saya pulang dari gereja ketemu mereka, Dad, tadi kita berdoa berdua. Takut sama saya, jangan-jangan gitu ya. Ya, jadi saya mau kapan saja, orang sakit ya bisa dimengerti, orang punya masalah hari Minggu ya bisa dimengerti. Bagi saya Sabat mengkhususkan waktu yang khusus buat Tuhan. Any day you can do it, gitu loh. Kalau saya orangnya gitu. Tapi ada juga pendeta yang strict sekali, Minggu. Nah kalau Advent ya Sabtu atau bagaimana, terserah juga. Saya tidak bilang itu sesat atau bagaimana. Setiap orang punya pilihan. Tapi tetap the principle, ada satu hari yang kita dedikasikan untuk Tuhan. Hari apapun itu. Dan kalau saudara bilang, aku mau harinya gonta-ganti. Tergantung aku liburannya bagaimana, tergantung pekerjaanku bagaimana. Minggu ini hari Minggu deh, minggu depan Sabtu, minggu depannya karena Sabtu dan Minggu mau pergi, aku mau hari Kamis. Saya katakan up to you. As long as you dedicate that day for you and God alone. Tidak berbuat yang lain. Gitu. Nah masalahnya kadang-kadang orang bilang ini cuma simbol, tapi kemudian tidak melakukan, tidak mencari waktu yang khusus buat Tuhan. Gitu ya. Orang Israel janji tidak akan sekali-kali melanggar hari Sabat. Taruhannya uang. Ini bisnis. Tadi kan baca ya, yang lupa saya ceritain kembali. Saya tidak usah baca ulang. Kalau pada hari Sabat ada negara tetangga, penduduk negeri tadi yang tidak mau dikawin campurkan sama anak perempuan ini. Kalau ada orang tetangga bawa gandum, mau dagang sama kita, no way. Ini money, mau jual gandum. It's a business. Ini pekerjaan, no way. Tidak dipandang sebelah mata. Ya. Tidak ada, meskipun kamu nawarkan bisnis yang luar biasa hebat, untungnya besar, karena hari Sabat, aku tidak akan ambil itu. Dan kalau tanahku sendiri, pada tahun yang ke-7, entah hari yang ke-7, entah nggak tahu apalagi itu yang ke-7 itu, kemudian muncul buahnya, cuekin aja. Tuhan lebih penting. Bukan buah apel, bukan buah mangga, bukan gandum, bukan jelai dan seterusnya. Tapi Tuhan itu lebih penting. Pada tahun yang ke-7, pada hari yang ke-7, pada hari Sabat itu. Hari ke-6 ya? Atau hari berapa? Saya lupa. Ya, tapi kira-kira gitu ya. Jadi saudara, kalaupun ada tawaran bisnis dan uang dan pekerjaan yang melanggar hari Sabat, no way. Tapi sekali lagi, orang Israel itu strict dan keras. Apa dong saudara relevansinya buat hari ini? Ya, apakah saya mengatakan kalau orang kerja tidak boleh dijadwal hari Minggu? Waduh, saya repot nih kalau ngomong gitu ya. Saya bisa jadi pendeta yang keras gitu ya. Jangan kerja hari Minggu. Ya, bisa juga seperti itu. Gimana ya? It's a dilemma. Apalagi yang hidupnya di Kanada barangkali. It's a dilemma. Mesti seperti apa? Mesti jadi pendeta yang judging, kamu tidak setia sama Tuhan, hari Minggu kamu tidak ke gereja. Tapi kita tidak punya ibadah Sabtu kan? Gereja-gereja lain, oke, kalau kamu tidak bisa Minggu,
ada ibadah Sabtu. Gereja kita tidak ada ibadah Sabtu. Kalau kita melarang orang kerja hari Minggu, what do you offer? Kamu nawarin apa kalau gitu? Ya kan? Sulit. Tapi saya ingin mengatakan bahwa Tuhan tidak boleh, it's not about day, it's not about Minggu, Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tapi Tuhan tidak boleh digantikan dengan uang. Dengan uang, bisnis, mau jual gandum, tanahku keluarkan buah. Buahnya dikerubuti, kalau orang Jawa bilang dikerubuti codot, tahu codot? Kelelawar itu, makan mangga, makan pepaya gitu ya. Kita mau, tapi itu hari Sabat, no way, biar aja hilang mangganya, biar aja hilang pepayanya. Tuhan lebih penting dari semua itu. Nah itu kerucut yang kedua. Yang pertama, semua hal yang menjauhkan kita dari Tuhan mesti dibuang. Yang kedua, ya, Tuhan lebih penting dari uang, dari hasil kebun, dari harta benda. Tuhan lebih penting. Ya itu yang kedua. Ini sumpah kutuk nih, sumpah mati. Ya. Jadi tidak mau disuap untuk menomorduakan Tuhan. Tuhan harus nomor satu. Nah ini yang kalau saya menafsirkan itu kerucutnya makin kecil dan makin praktikal. Yang ketiga ini panjang, ya. Tapi saya baca nggak apa-apa. Ini, ya, saya bacakan ayat 32. Kami mewajibkan diri untuk memberi tiap tahun sepertiga shikal untuk ibadah di rumah Allah kami. Ya, ini tadi cuma ibadah Sabat, sekarang mengerucut lagi karena upacaranya ada di bait Allah. Jadi di rumah Allah kami. Kalau ada pendeta yang nafsiran di gereja ya up to date, ya. Untuk sekarang ini. Ya ini untuk roti sajian, untuk korban sajian yang tetap, untuk korban bakaran yang tetap, untuk hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan masa raya yang tetap, untuk persembahan-persembahan kudus dan korban-korban penghapus dosa, untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel serta segala pekerjaan di rumah Allah kami. Dengan membuang undi, kami yakni para imam, orang-orang Lewi dan kaum awam menetapkan suatu cara untuk menyediakan kayu api. Kayu itu harus dibawa ke rumah Allah kami secara bergilir oleh kaum-kaum keluarga kami pada waktu-waktu tertentu setiap tahun, supaya di atas mezbah Tuhan Allah kami ada api yang selalu menyala, seperti tertulis dalam kitab Taurat. Well, that's the law of Moses, ya. Lagi pula setiap tahun kami akan membawa ke rumah Tuhan hasil yang pertama dari tanah kami dan buah sulung segala pohon. Pun kami akan membawa ke rumah Allah kami, yakni kepada para imam yang menyelenggarakan kebaktian di rumah Allah kami, anak-anak sulung kami, anak-anak sulung ternak kami, seperti tertulis dalam kitab Taurat, juga anak-anak sulung lembu kami dan kambing domba kami dan tepung jelai kami yang mula-mula dan persembahan-persembahan khusus kami dan buah segala pohon dan anggur dan minyak akan kami bawa kepada para imam ke bilik-bilik rumah Allah kami, dan kepada orang-orang Lewi akan kami bawa persembahan persepuluhan dari tanah kami, karena orang-orang Lewi inilah terlalu serius, patah kacamatanya. Wah, tinggal satu. Ini pahlawan berjuang sampai titik darah penghabisan. Kalau pendeta meninggal lagi khotbah itu katanya bangga gitu ya. Ini kacamata berjasa. Anyway, karena orang-orang Lewi inilah yang memungut persembahan-persembahan persepuluhan di segala kota pertanian kami, dan seterusnya. Ya, saudara. Yang ketiga ini bicara bagaimana orang Israel punya komitmen untuk memberikan persembahan kepada bait Allah. Jadi di bait Allah itu dilangsungkan penyembelihan korban. Tadi ada tulis, ada korban ucapan syukur, ada korban pendamaian, korban pengakuan dosa gitu ya.
Semua perlu binatang, perlu domba, perlu merpati, perlu lembu gitu ya. Orang Israel bilang, aku punya komitmen untuk supplying. Caranya gimana? Undian. Di Alkitab ini banyak undian. Dulu Yunus waktu ketahuan pakai undian. Yunus gitu ya. Ini pakai undian. Maksudnya apa? Supaya bergilir. Jangan seluruh jemaat Israel bawa sapi pada minggu ini, minggu depan pada nggak bawa semua. Jadi minggu ini kelimpahan, minggu depan nggak ada binatang korban. Jadi dibuang undi maksudnya apa? Minggu ini Vero, minggu depan II, minggu depannya lagi Pak Irwan, minggu depannya lagi Bu Jenny, minggu depannya lagi Felicia dan seterusnya gitu. Digilir supaya setiap minggu ada roti, ada jelai, ada lembu, bahkan ada kayu bakar supaya apa? Di mesbah itu tidak pernah mati, lambang kehadiran Tuhan. Mereka punya komitmen untuk memberikan. Ya, yang tidak bisa ngasih lembu masih ada perpuluhan. Nah ini susah sebagai pendeta ngomong gitu ya. Tapi saya tidak mau ngomong soal itu, saya mau ngomong to the point. Mereka mengatakan orang Israel supaya apa? Hidupnya orang Lewi, para imam, mereka jamin kasih persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan apalagi, mereka tidak akan melupakan itu. My thought, pikiran saya, nenek moyang mereka sudah melupakan itu. Ya, nenek moyang mereka melupakan itu. Dan mereka mengatakan, sekarang sumpah kutuk, sumpah mati. Kami dan my next generation akan lupa memberikan persembahan kepada Tuhan. Saya tidak mau ngomong gereja. Kalau saya ngomong gereja, nanti jemaatnya alergi. Ini pendeta minta duit. No, ini saya ngomong orang Israel. Tidak akan melupakan memberikan persembahan kepada Tuhan. Tadi saya sudah ceritakan detailnya. Nyembelih daging korban digilir satu persatu. Kayu bakar digilir supaya the presence of God tidak pernah mati di bait Allah. Di altar itu nyala terus. Supaya orang Lewi dan imam bisa makan terus. Mereka committed dengan persepuluhan, committed dengan persembahan khusus, dan seterusnya. Ini lebih praktis lagi. Yang pertama kan abstrak. Ya. Semua yang menjauhkan aku dari Tuhan, dan yang paling obvious adalah kawin campur, aku mesti hindari. Yang kedua, semua yang attract me untuk meninggalkan Tuhan, termasuk duit sekalipun, meninggalkan sabat, meninggalkan ibadah, I have to say no. Sumpah kutuk. Ya, I have to say no, I have to say no. Yang ketiga, active, practical, what I can do for God. That's what the Israelites can do for God. Itu membawa persembahan ke bait Allah. Sekarang itu pertanyaannya buat kita semua, bukan berapa besar persembahan yang kita transfer atau masukkan di kantong atau di amplop, bukan itu. Tapi what can you do for God? What will you do for God? Kita akan merayakan perjamuan kudus hari ini untuk mengingat what He has done for us. Pertanyaannya, what we can do for God? Apa yang akan kita berikan kepada Tuhan? Sudah bukan say no lagi. Say no itu yang pertama dan yang kedua. Say no dengan semua yang menjauhkan aku dari Tuhan. Say no dengan semua yang bisa membuat Tuhan di nomor 2 dalam hidupku. Harus say no. Kalaupun itu uang dan bisnis dan pekerjaan. Dan yang ketiga sekarang, lalu apa yang aku akan berbuat untuk Tuhan? Beberapa waktu yang lalu, saya punya itu ya, Our Daily Bread itu, renungan harian. Saya jarang pakai itu, saya bagi-bagi cuma jarang pakai itu. Tapi one day saya digerakkan Tuhan untuk baca satu renungan. Sudah mungkin masih ingat, tidak jauh, mungkin bulan lalu. Ya, cerita mengenai kira-kira mengenai jamuan makan ya. Kalau kita diundang makan terus kita bilang, makan, diundang nikah lah ya, nikah. Wah ini makannya mahal ini, ya supnya sirip ikan hiu misalnya kalau di Indonesia ya. Apalagi ini mahal. Lalu di pesta yang lain, ini menengah nih, ya menengah karena sirip ikan hiunya palsu nih, atau apanya gitu ya. Nanti ini murah ya nggak apa-apa kan tergantung kemampuan masing-masing. Tapi kita suka menilai setelah menikah kita komennya apa? Baju pengantinnya, ya bisa. Dekorasinya, bisa ya. Pengantinnya cakep banget, make upnya bagus, bisa juga.
tapi yang sering tentu makanannya. Wah, makanannya enak. Kios-kiosnya itu ada siomay, ada es campur, enak-enak semua. Itu naturally. Nah, lalu di Our Daily Bread itu dikatakan, ya, jamuan makan yang paling mahal. Pernah ingat itu? Baca bulan lalu. Ini jamuan makan paling mahal, roti dan anggur. Jamuan makan paling mahal itu malam terakhir sebelum Yesus diserahkan. Inilah tubuhku dan darahku. Bukan daging sapi, bukan daging babi, bukan ikan hiu, bukan sirip ikan hiu. Ini tubuh dan darahku di most expensive meals ever. Itu malam sebelum Yesus diserahkan. Nah, kita hari ini dijamu. Dijamu bukan saya hostingnya, saya ini istilahnya administratornya saja. Ya, semua sudah bisa jadi administrator. Kalau saya tidak harus pendeta, semua sudah bisa. Tapi oke, sekarang saya jadi pendeta, saya admin untuk assist perjamuan kudus. Tapi hostnya siapa? The Lord Himself. Yang dimakan apa? He Himself. Ini jamuan makan yang paling mahal ever yang bisa kita nikmati. Jadi kita bersyukur sekali untuk bisa makan ini. Lebih mahal dari 100.000 per piring atau nggak tahu sekarang berapa sih kalau di Indonesia per piring. Kan hitungnya gitu kan, per kepala berapa gitu kan, supaya kita bisa ngitung budget pernikahan. Ini adalah yang paling mahal. Dan orang Israel sudah bilang begitu, semua activity di Bait Allah. Kita sekarang untuk melayani Tuhan bisa di mana saja, bisa melayani Tuhan di kantor, kayak tadi yang orang Malaysia menginjil orang dari gereja tentu. Menginjil orang harus di luar gereja, di gereja ngapain diinjili lagi kan? Keluar gereja menginjil. Di mana-mana. Nanti bulan Oktober saya sudah cerita ke Ali, nanti ada teman yang mau share firman Tuhan di sini, sedang dalam persiapan jadi pilot MAF di Mission Aviation Fellowship, jadi pilot nanti di Papua, mau sharing di sini, segala macam kita bisa melayani Tuhan. Tapi ingat, pada zaman Israel pusat dari melayani Tuhan itu Bait Suci. Karena apa? Karena Tuhan mengatakan aku berdiam di sini. Maka itu apinya tidak boleh mati. Dan orang Israel commit semua kita akan supply secara bergilir di Bait Allah. Kita bisa di mana saja. Cuman pertanyaannya, for God gitu ya, has done so much for us. What will we do? What can we do for Him? Amin. Yuk kita berdoa. Ii bisa nyiapkan untuk nyanyi gitu ya. Ya kita berdoa. Bapak di surga, terima kasih sekali untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami tidak bisa merubah nenek moyang kami tidak bisa merubah masa lalu, kami tidak bisa merubah dosa-dosa orang tua kami. Bahkan kami tidak bisa merubah kami yang kemarin. Kami 1 jam yang lalu kami tidak bisa rubah. Tapi kami bisa rubah masa depan kami, dan kami bisa rubah anak-anak kami. Kami bisa rubah cucu buyut kami nanti. Hari ini Tuhan, seperti bangsa Israel, kami mau sama-sama di hadapan-Mu, mau taat kepada hukum Tuhan, mau taat, hidup taat pada firman Tuhan. Karena itu cara yang paling ampuh untuk merubah generasi ke depan tetap taat kepada Tuhan adalah dengan kami taat kepada Tuhan. Hari ini Tuhan, kami diingatkan untuk menjauhkan segala hal yang menjauhkan kami dari Engkau. Ingatkan kami Tuhan, setiap kali mau ngambil keputusan, apakah itu menjauhkan kami dari Tuhan atau mendekatkan kami dari Tuhan. Ingatkan kami untuk mengambil keputusan yang tepat. Yang kedua, kami diingatkan untuk tidak menomorduakan Tuhan. Terutama karena uang, karena bisnis, karena pekerjaan. Tuhan tetap harus nomor 1. Seberapa besar pun tawaran uang, jabatan, pekerjaan, tolong kami untuk seperti orang Israel, cuekin aja. Leave it.
Karena Tuhan lebih penting daripada semua itu. Dan yang ketiga, kami belajar, kami mau memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau memberikan apa yang wajib kami berikan kepada Tuhan. Kami tidak mau berhutang kepada Tuhan. Yang sulung, yang terbaik diberikan supaya nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan ambil perjamuan kudus. Kami minta Tuhan menyiapkan hati kami. Engkau sudah berikan semua kepada kami. Engkau memberikan dirimu sendiri, tubuh dan darah, jamuan makan yang mahal sekali. Kiranya perjamuan kudus sore hari ini menolong kami untuk memberikan hidup kami sepenuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.